Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله. يا معاشر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صعد خطيب منبر وعلى منبر من عيد الفطر جامعة رحمكم الله يغفر لنا ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والبزاز والمسافرين في البر والبحر. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك ربنا رؤوف رحيم. البر الكريم التواب الرحيم. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza judahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun.
hadzal yaum iddan lil muslimin fid din wad dunya wal akhirah aina ma kan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun usi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan zayyinu a'yadakum bit takbir. Zayyinu a'yadakum bit takbir. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Fitri 1442 Hijriah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah menjadi hamba Allah yang muttaqin, amin. Jadi hamba Allah yang ahli surga, amin. Jadi hamba Allah yang Idul Fitri kembali pada fitrah, amin. Jadi hamba Allah yang dibebaskan segala dosanya, amin. Dan juga diterima seluruh amal solehnya, amin. Diterima segenap puasanya yang penuh full 30 hari Ramadan, amin. Diterima sholat tarawihnya, amin. Diterima infak, sedekah, jariyah, takjil segala macamnya, amin. Termasuk diterima zakat fitrah dan zakat mal, amin ya rabbal alamin. Kita nikmati, kita syukuri bahwa Allah mempertemukan kita sekalipun pandemi COVID-19 berjalan. Alhamdulillah sehat walafiat, panjang umur, nikmat iman dan Islam itu yang wajib kita syukuri. Sehingga nikmat Allah kalau disyukuri rezekinya tambah, amin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang gampang dan dihafal kita, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum, di luar kepala, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur ditambah nikmat, kalau kufur yang berengkel, yang ngeyel, yang ribet. Kufur nikmat itu gampang banget azabnya, nggak nunggu di akhirat, di dunia juga disiksa. Siksanya apa? Susah. Bahasa Betawi sononya belangsak. Maka jangan kufur nikmat, yang enak mah syukur nikmat. Dikasih rezeki alhamdulillah, dapat THR alhamdulillah, nggak dapat innalillah. Para sholat dapat insyaallah, amin ya rabbal. Itu yang penting. Allahumma ja'alna minasyakirin di setiap waktu. Nggak usah mikirin COVID-19 habisnya kapan. Bukan urusan kita, karena itu ujian dari Allah. Wa basyiris sabirin, selesai. Beritakan gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa dia? Ladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Orang Islam yang muda mati, yang sedang mati, 40 tahun mati. Kemarin teman saya belum nikah mati juga di kantor. Kiai besar mati, kiai umur muda mati, 70 80 tahun Pak Haji belum mati juga. Tenang aja. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Selesai. Itu akidah kita. Akidah umat Islam itu ajal itu sudah ada pastinya. Enggak usah diperdebatkan karena Covid atau tidak. Dan jangan nyalain pemerintah tentang Covid ini. Soal berita hoax enggak usah dipercaya, namanya juga hoax. Padahal bahaya itu hoax. Idza ja'akum fasikun, apabila datang pada kalian fasik, orang yang suka bikin fasik, bina baik tentang berita, fatabayyanu, maka tabayyan dulu, cek, recheck, cross check, itu penting sehingga tidak menimbulkan fitnah. Kalau fitnah bisa menimbulkan huru-hara. Kalau huru-hara tidak nyaman, tidak damai, akhirnya perang internal, perang kebangsaan, perang sesama umat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Padahal Islam mengajar kepada kita untuk ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah, persatuan kemanusiaan, persatuan kebangsaan, ukhuwah diniyah, persatuan antar sesama beragama,
itu yang penting. Soal beda agama, lakum dinukum waliyadin, selesai. Ngapain ribut? Soal beda khilafiyah, Muhammadiyah, Al-Irsad, NU, yang usolih, nggak usolih, biarin aja. Yang penting sholat. Ini mah orang nyalain witir, nyalain taraweh, yang 11, yang 23, yang 36, yang disalahin mau yang nggak pada sholat. Kalau yang 11, 23, 36, mau 40 juga boleh, nggak ada masalah. Tambah bangun lagi, apalagi kayak Mekah, Madinah, luar biasa, panjang. Kalau kita mah nggak kuat orang Indonesia. Yang 23 pengennya gerak cepat. Ya, imam yang demokratis itu imam yang nanya jamaahnya mau cepat apa lambat. Tapi kecepatan banget juga salah besar bagi imam, karena mempertanggungjawabkan ilmu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya satu napas asal wasolnya benar boleh. Tapi kalau satu napasnya berbobot, nah itu berbahaya. Ini hukum tajwid harus dijaga bagi seorang imam. Maka berat jadi ustadz, berat jadi imam, berat jadi khotib, berat rukun. Enak aja jadi makmum, diam aja. Sudah walad dolim dia masih duduk, baca surat baru berdiri. Enaknya jadi makmum. Imam berat. Wajar kalau imam dihargai. Fadlul alim alal abid. Itulah hebatnya orang alim. Kiai haji besar Uci Turzusi guru kita, masya Allah. Insyaallah huwa waliyun min auliyaillah. Amin. Umur masih muda, menangis kita. Kalau sudah nggak ada baru terasa tuh kiai besar gitu. Banyak habib yang sudah dipanggil oleh Allah. Wah itu gara-gara COVID, udah ngapain nyalah COVID-19? Nggak ada COVID-19, mati aja. Salahnya itu gara-gara COVID. Persoalan Anda takut ke rumah sakit, takut dicap stempel COVID, itu persoalan kemudian, nggak usah diperdebatkan. Itu mah terserah keyakinan. Kalau kita berobat, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya, siapa ahli kesehatan? Dokter, selesai. Siapa ahli santet? Cari guru terkait dengan itu, ada khusus. Masih percaya dengan santet? Memang ada. Ilmu sihir itu ada dari Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya kan? Bagaimana ketika dibakar tidak hangus? Ada ilmunya. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Selamat tuh Nabi Ibrahim ketika dibakar. Coba-coba orang Pondok Kacang baca doa ini, ayat ini, kebakar. Jangan coba-coba seperti tongkatnya Nabi Musa, dilempar kemudian ke lautan, bisalah dia membelah lautan, dia nyebrang. Fir'aun kemudian nututin, ya tenggelam dia. Pondok Kacang nggak sama, melempar tongkat bahaya. Makanya jangan dicoba dulu, tes dulu. Ada belajar khusus itu. Tapi kita yang terpenting dari penting adalah penanaman akidah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La haula, tidak ada kekuatan, wala quwwata illa billah, selesai. Hasbunallah wa ni'mal wakil, selesai. Serahkan semua urusan pada Allah. Persoalan diuji ekonomi yang susah, ekonomi yang sulit, ekonomi yang seperti ini. Al-Quran surat 2 sudah hafal kita. Al-Baqarah 105 misalnya sampai 157 itu luar biasa, saudara. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Tadi yang saya kutip itu. Pasti manusia akan diuji ini. Rasa takut, takut apa aja? Takut mati, takut miskin, takut kontrakannya kejual, takut vilanya diambil orang, takut istrinya diambil orang juga ada. Nah, rasa takut yang kebangetan ini yang ribet. Akhirnya cemburu buta. Gak boleh. Islam tenang aja. Wa fawwidu amri ilallah. Cemburu boleh. Fawwidu amri ilallah. Saya serahkan kalau sudah kerja, ya Allah, hasbunallah ni'mal wakil, tawakal ya Allah. Anak istri saya tolong dijaga. Saya pergi haji, gak pakai istri, gak bawa istri, gak bawa anak. Saya serahkan pada Allah. Termasuk rezekinya. Tapi kartu ATM-nya titipin, BPK dikasih. Ini wa fawwidu amri ilallah, ATM dibawa semua. Enggak belangsak juga. Hewan, kambing, kontrakan kasih aja, beres. Jamaah hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Idul Fitri itu memaknainya Id kembali, Fitri suci. Kenapa sih Pak Ustaz? Man shoma Ramadan sudah apa? Karena itu 30 hari dibaca terus sama kultum. Jadi Ustaznya yang nyampein lagi. Siapa yang puasa dengan rasa iman, ihtisab, ikhlas karena Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, saking apalnya karena dari kecil udah sering dengar. Dosanya alhamdulillah kita. Jadi hari ini subhanallah kalau kita rangkulan, kita nangis, saya minta doa dari jamaah minta doa dari saya, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena bersih kayak baru dilahirkan. Kayak min waladatu ummu. Seperti kita bayi baru dilahirkan nih hari ini nih, masih suci nih, hati-hati. Persoalan pada sore bikin dosa lagi, persoalan kemudian. Orang Indonesia itu memang senangnya begitu. 1 Syawal bersih, gak ada dosa. Coba mati hari ini, Masya Allah.
langsung surga ya. Coba, siapa yang ditanya pengen mati dulu? Oh, enggak. Daging masih banyak, ketupat banyak, pengen sono, pengen ziarah, pengen ini. Cuma kagak boleh mudik. Tenang aja, gak boleh mudik juga. Bapak sini sok ini. Udah jelas. Apa namanya tuh mencegah lebih baik daripada mengobati. Kan gitu. Nah itu sama. Dicegah pulang kampung. Artinya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jangan ngumpul di desa lu bawa penyakit dari sini lu bawa ke sono. Hancur nanti orang Jawa. Nah akhirnya menyebar kemana-mana. Kapan pemerintah bisa selesai menyelesaikan COVID ini? Nah yuk kita bantu dengan doa. Kenapa? COVID-19 sudah ulang tahun. Sekarang bulan Mei, 1 tahun lebih 2 bulan. Tanda kutip pengertian ulang tahun adalah mudah-mudahan tahun kedua ini berakhir. Amin. Kita sudah 2 tahun ini, tapi lebih bersyukur. Tahun lalu dilarang kita ibadah sholat Id di masjid dan lain sebagainya. Sekarang bebas, alhamdulillah. Kenapa bebas? Musola bebas, masjid bebas, lapangan bebas untuk mengadakan sholat hari raya ini. Kenapa bebas? Karena di mall juga bebas, di plaza bebas, pasar bebas. Gak usah pakai masker lagi kan? Ini Pak Ustadz masih pakai masker, saya masih taat azas. Sesekali ya saya lepas kalau kena banget. Jangan sampai kita juga apa-apa. Ini bismillah, alhamdulillah. Yakin aja karena Allah. Gak pakai masker mati aja. Tapi jangan konyol, usaha dulu, ya kan gitu. Kalau saya sakit kemana? Ke dokter. Mau sakit? Oke kan jagonya zikir. Kalau sakit mah zikir aja pakai. Ya zikir mah tetap jalan terus, tapi wasilah sama. Sama kalau orang lapar, udah pakai. Kalau lapar tuh zikir aja. Masa kiai lapar suruh zikir, dia lapar makan. Haus itu ada sebab akibat. Islam ini rasional, Islam itu akal. Ad-dinu wal akal. Agama itu rasional. Tapi tidak semua agama bisa dirasionalitas. Ini yang perlu dijaga. Ada wilayah-wilayah akidah yang itu, itu sholatlah seperti saya sholat. Kapan lo ketemu kanjeng Nabi? Sholatlah seperti kanjeng Nabi. Kayak apa kanjeng Nabi sholat? Dia pelajari. Dari mana kita belajar? Kita fikihnya siapa? Hambali, Syafi'i, Maliki. Tenang aja kalau beda juga. Ada yang sholat takbir begini, ada yang begono, ada yang begini. Enggak apa. Di Masjidil Haram jangan kaget lagi. Pondok kacang aja kita nemuin, biasa aja. Yang berbahaya kalau kita saling membid'ahkan, menyalahkan, ente ahli neraka, baca Quran ente neraka, baca kunut ente neraka, yang kunut neraka, yang apalagi nyekek botol. Neraka semua, jangan neraka, emang neraka punya kepala, lu kan enggak. Jadi kita bebas beragama, lana amaluna, walakum a'malukum. Agama saya, amalia saya, amalia antum, keyakinan saya umatku ya ini. Beda pandangan gak apa-apa, khilafnya biasa. Ikhtilafu rahmati rahmat, ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan umatku adalah rahmat. Apa yang dimaksud rahmat? Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Pancasila, sila ketuhanan yang maha esa. Hormat menghargai kemanusiaan yang dibedah. Sesama manusia, sesama usul ujung pengen nonjok dulu. Nah ini yang gak benar. Wala tufsidu bil ard, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Orang Islam pengen ngebom. Jadi yang mati orang Islam juga jatuhnya. Pak Ustaz, di situ banyak Kristen yang saya bom, makanya mati. Nah yang jaga satpamnya orang Pondok Kacang mati. Ini yang bahaya. Makanya wala tufsidu bil ard. Jangan bikin keonaran. Kenapa? Innallaha, sungguhnya Allah la yuhibbul mufsidin, tidak suka berbuat onar dan kerusakan di muka bumi. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya merayakan Idul Fitri, pertama kita bersyukur, senang, pantas. Bayangin aja kita pagi gini hari kagak boleh ngopi, siang ngopi, padahal dikit-dikit WA-nya ngopi dong, kopdar, kopdar bagaimana lagi puasa? Kopdarnya malam habis tarawih. Siang hari karena kagak boleh, maka hari ini subhanallah merdeka, merayakan kita selamat. Kalau ibaratnya merayakan luar biasa. Tapi tidak harus juga petasan yang paling gede dinyalain, gak harus. Dari semalam blong, kita lagi takbir, blong, tong, kan sini lo. Kalau lo nyalain ini, tong, di sawah. Orang masih takbiran, bukan yang ikut, Allahu Akbar, sakit paketnya, buarnya buar, gitu, Allahu Akbar. Nah ini salah. Padahal kita memang membesarkan kalimat Allah ini melalui syukur. Kenapa syukur? Akidah kita tambah juga. Kenapa akidah tambah? Bayangin saudara. Kita dididik di dalam dalam Ramadan saja itu sudah tahu akidah terkait puasa. Kenapa sih puasa? Kenapa harus ditahan? Kenapa dari jam segini sampai segini? Nah, ini latihan disiplin militer, disiplin Islam udah ngajar di sini. Wal asri, menghargai waktu.
1 menit saja sebelum azan maghrib tidak boleh kita makan. Hati-hati. Ini rambu, ini warning. Bahwa Islam itu ngajari disiplin. Bukan soal kaya, bukan soal presiden, bukan soal apa, bukan. Siapa saja sama, puasanya sama. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ente puasa lebih baik dari jika mana ente lebih tahu. Padahal boleh. Fama syahida minkum asyara falyasum. Siapa orang yang melihat bulan maka cepatlah dia berpuasa. Padahal boleh juga. Wa man kana maridun, siapa yang sakit awala safarin atau pergi jauh pulang kampung mudik dan lain sebagainya kejauhan, fa iddatum min ayyamin ukhra. Boleh buka puasa kalau dia berpayah-payah nyopir ngantuk dulu daripada nubruk orang alias mati, maka buka puasa. Itu boleh, tapi harus fa'idatum min ayyamin ukhra, diganti di hari lain. Beda lagi kapasitas walalladzina yutiquna fidyatun. Kalau sudah tua bang, nggak usah pakai bangga, enak banget. Kalau sudah tua, rentah, nggak kuat, dia kerja berat, angkat-angkat terus. Ada yang nanya, tuh pukul bangun, saya tuh mikul bangun kayak begini, Pak Ustaz hukumnya. Apa saya bayar fidyah aja? Nah silakan beristighfar. Tanya Pak Kiainya. Apa itu hukum? Fidyatun ta'amu miskin. Boleh bayar fidyah kepada orang miskin bagi mereka sudah susah payah menjalankan puasa. Susah payah ini kriterianya kayak apa? Boleh kita diskusikan dalam fikih, baik fikih klasik maupun fikih kontemporer. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minimal dalam kesempatan ini khotib mencatat, saya catat supaya ingat. Ada beberapa hikmah kalau kita memperingati tiap tahun Idul Fitri ini. Yang pertama, hikmah kegembiraan dan kesyukuran sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Bagaimana tidak bersyukur, bagaimana enggak gembira kita. Lisoimi farhadani, orang puasa 2 kebahagiaan. Kapan bahagianya? Farhatun indal iftar. Bahagia ketika dong maghrib, termasuk hari ini orang udah kakak puasa masih gak gembira. Bodoh itu orang. Hari ini kita gak puasa, alhamdulillah. Bahkan haram hukumnya 1 Syawal puasa. Ingat, saking rajinnya nih hari ini puasa. Kemarin ngapain aja? 30 hari udah cukup tong. Nanti tahun depan lagi. Nah, kalau mau sunnah ada lagi. Kapan boleh Pak Ustadz? 2 Syawal. Besok boleh. Hari ini makan aja enak, ngopi siang hari, ngerokok siang hari. Kalau besok boleh. Sunnah namanya sunnah Syawal, 6 hari. Yang pengen cakep rajin ibadah puasa ada sebulan tuh, 3 hari. Yang pengen rajin lagi ada Senin Kamis. Boleh, getol banget, romannya nggak pengen makan, kayak nggak punya nafsu. Sama cewek ngeliat juga orang pati ogah. Nah, orang yang begitu puasa aja. Puasa apa? Nabi Daud. Hari ini puasa, besok kagak puasa, besok rajin amat. Surga bener nih orang. Baru di dunia aja udah kelihatan banget surganya. Subhanallah, ada itu yang rajin temenan juga ada tuh. Yang udah biasa puasa Daud, subhanallah dan alhamdulillah. Insyaallah min ahlil jannah, amin. Walaupun khotib dan kita juga insyaallah belum bisa, tapi fastabiqul khairat. Kemudian yang kedua, hikmah ketauhidan, keimanan dan ketakwaan. Nah, Pak Ustadz sering menyampaikan, Ustadz Asa, Ustadz yang lain penceramah. Kata Pak Ketua tadi ngundang dari sana sini, Tangsel, Ciledug, MUI, FKUB, Majelis Dewan Masjid dan lain sebagainya. Pasti menyampaikan bahwa puasa ini surat 2 ayat 183 endingnya apa? Endingnya la'allakum tattaqun. Nah ini selesai. Kenapa Allah mengasih tujuan final puasa itu la'allakum tattaqun? Allah Maha tahu manusia tempatnya salah. Allah Maha tahu manusia banyak dosa. Allah Maha tahu hari ini dia baik, besok kagak. Allah juga Maha tahu bahwa dia hobinya bergemar maksiat. Kenapa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, dan sungguh beruntung, man zakkaha, yang telah membersihkan hatinya, wa qad khaba, dan sangat merugi, man dassaha, orang yang mengotori jiwanya. Maka tazkiyatul qulub itu menjadi pendidikan bulan Ramadan. Membersihkan diri, membersihkan hati. Tahdhibun nafas namanya, hadzaba yuhadzibut tahdhib, artinya pendidikan. Nafas artinya jiwa. Jangan syirik melihat orang kaya, gak usah perlu syirik melihat orang kontrakannya banyak, gak usah syirik melihat orang bawa mobil biasa aja, itu juga aman. Menurut Profesor Kiai Haji, saya kasih Profesor Zainuddin MZ, hebat tuh guru kita, almarhum, ilmunya jalan terbuka di YouTube-nya. Subhanallah itu. Hiduplah seperti tukang parkir. Gak usah saya jelasin, takut Anda ketawa.
Hiduplah seperti orang tukang parkir. Banyak mobil, tenang aja itu. Udah ngerti dan nggak usah saya jelaskan. Nggak usah ketawa. Hadirin, tenang aja ngeliat mobil mewah ya Allah. Kalau udah dikubur 2 lembar doang, kita nangis. Maka kematian itu kafabil mauti mau itu dan mati itu nasihat bagi kita, ya kan? Saya aja ngeliat orang mati. Jadi kalau ada orang mati dia nggak mau takziah, itu bodoh tuh manusia. Justru dengan kematian itu kita pengen mendapatkan pelajaran, nganterin ke kuburannya. Di samping memang amal sosial, ya amal ibadah, gede pahalanya, tahlilan juga rajin, ke kuburan lihat, gua kalau mati kayak apa tuh ya? Terus yang gotong siapa? Ada yang gotong kan? Yang datang sedikit dan banyak. Yang nyolati di masjid ini bagaimana? Ya kalau gua nggak pernah nginjek musola ini, masjid ini, nggak pernah sholat, bagaimana saya minta disolati di sini? Jangan-jangan DKM-nya nggak mau nyolati di sini. Makanya sholat. Ramaikan masjid, makmurkan masjid. Enggak Pak Ustaz, ini lebaran, ini bebas, pokoknya apa aja udah boleh. Syawal ini bulan kenikmatan saya. Setelah Syawal ini saya nggak mau dikekang kayak Ramadan kemarin. Nah ini bodoh menerjemahkan. Yang dimaksud hari kemenangan adalah sekalipun kemarin bebas kita dihajar oleh setan, walaupun setan dibelenggu tapi masih bisa goda kita. Surganya dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, tapi kenapa Pak Ustaz masih ada kemaksiatan? Nah ini pertanyaan yang selalu membingungkan orang jawabannya kan. Nah, jawabannya panjang soalnya. Nah, yang sederhana adalah manusia ini dikasih akal, ilmu, hati, nafsu, perang hawa nafsu. Jadi kemarin kita itu pulang dari jihad akbar, ya jihad itu ada 2, ada jihad sigor, ada akbar. Perang yang terbesar adalah perang memerangi hawa nafsu. Dalam satu hadis, al-mujahid yang nama al-jihad itu man jahada nafsahu inda azza wa jalla. Siapa mujahid itu? Bukan yang ngebom, bukan nonjokin orang, bukan bunuhin orang, bukan ngibulin orang, bukan bisa bikin tenar, bukan. Tetapi mereka yang bisa bermujahadah melawan hawa nafsunya, itu yang bagus. Siapa orang Islam yang benar? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu baru orang Islam, saudara. Buktikan hari ini hari kemenangan. Siapa orang Islam yang benar? Orang yang selamat dari lisannya dan tangannya dari berbuat kerusakan, nyakitin tetangga, nyakitin istri sendiri, nyakitin keluarga, lingkungan jangan. Maka ada rukun tetangga, rukun warga. Yuk kita bangun bersama. Nah ini hikmah dari Idul Fitri. Diantara yang saya catat adalah hikmah kebersamaan dan persatuan. Dari Ramadan kemarin kita sholat tarawih alhamdulillah bareng. Kenapa bareng Pak Ustaz? Karena kalau di rumah saya kuatnya 2 rakaat, 4 rakaat udah ngantuk Ustaz. Kenapa ngantuk? Esnya 4 gelas, nasi 2 piring. Itu lontong baru 5 Pak Ustaz, belum yang lainnya. Nah akhirnya tarawihnya berat. Maka kalau buka puasa itu atur strategi politik dong. Buka juga ada strategi. Maka orang Betawi bagus juga tuh. Lontong baru 10, ya kan, es segelas, teh panas, sholat nggak pakai nasi, habis sholat tarawih baru nasi, cakep itu, jadi ngantuknya kurang. Itu juga imamnya harus cerdas. Nanti cerdas itu jangan pakai imam Madinah kalau lagi sholat tarawih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya lama-lama dia urusannya. Gua makan ibu belum. Mak suratnya panjang-panjang. Kalau Madinah udah bisa. Orang Mekah mau biasa kok 1 juz. Kaki kita kalau 1 juz sudah hampir duluan kali. Makan belum soalnya. Kita baru makan lontong. Lalu 10 biji belum makan nasi itu. Nanti sholat tarawihnya yang khusyuk. Kalau dia ingat makanan jadi nggak khusyuk. Maka imam harus cerdas. Terlalu cepat. Jangan kasihannya hati-hati yang nenek-nenek. Ini imamnya mau kemana sih? Kasihan juga dia baru bangun dari sujud dia udah ruku. Ya seperti yang di YouTube itu yang viral. Bayangkan sholat tarawih 23 rakaat hanya 6 menit. Imam apaan? Lihat aja di YouTube. Dong. Ya nggak sah juga. Itu udah MUI udah turun tangan. Tadi yang sedang Idul Fitri rahimahullah, kebersamaan persatuan ini ketika Ramadan takjil bareng, buka bersama bareng, tarawih bareng, subuh bareng, subhanallah. Lanjutkan di 11 bulan berikutnya, itu yang dimaksud. Kemudian hikmah kefitrahan dan jelas bahwa fitrah ini kita kembali suci, kita sudah terbebas. Doa yang paling bagus, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maafin saya. Tiada maaf bagimu itu orang manusia. Kalau Allah nggak ada cerita, saudara. Coba dibuka nanti ngaji. Kalau nggak tuntas saya bahas, buka surat 3 Ali Imran ayat 100
133 sampai 135. Ini menjadi PR kalau nggak tuntas. Karena my khutbah biasa singkat, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kita disuruh bersegera mencapai ampunan Allah untuk menggapai maghfirah dan surga Allah. Padahal doa kita di dalam hadis-hadis di bulan Ramadan kemarin, bulan pertama, minggu pertama adalah sepertiganya rahmah. Alhamdulillah jamaah kita udah dapat rahmah. Alhamdulillah. Rahmat tuh luar biasa. Yang nggak dapat THR biasanya nggak dapat rahmat. Makanya orang yang dapat rahmat, dapat THR, dapat rezeki min haitsu la yahtasib. Bukan soal 1 juta, 2 juta, 5 jutanya. Seliter juga THR juga. Alhamdulillah, makan berkah, deketin masjid, makmurkan masjid, berkah. Ketika motong kambing, idul kurban, deket masjid, berkah. Jauh masjid, gak dapat daging. Dekat masjid, dapat zakat, minimal zakat fitrah. Oh Ustaz, saya gak usah beras, saya duitnya aja. Lagu lama. Masyarakat senang kalau zakat itu pengennya duit. Makanya nyetel YouTube yang sekarang berkembang ini mengurangi dampaknya ada tuh YouTube. Kenapa? Kalau fatwanya apa? Pokoknya kalau zakat itu harus pakai beras, kalau nggak pakai beras itu nggak sah. Ini gini hari baru bahas itu gitu loh. Kemarin ngapain? Jelas Imam Madzhab itu beda pendapat biasa aja. Yang pakai duit sah, pakai beras sah. Yang nggak sah, yang nggak bayar zakat, kasih aja zakat dia. Selesai itu. Khud min awalihim haji, tenang aja. Yang nggak bayar zakat khud. DKM datang itu, kontrakan. No pendatang, yang bukan nyalain pendatang. Mentang-mentang dia hidupnya ngontrak. Ustaz saya nggak mampu bayar zakat sebenarnya. Padahal beli motor bisa, cicilan bisa, ini bisa, handphonenya yang mewah-mewah, pakaiannya baru-baru bayar zakat. Nggak bisa. Berapa duit sih 3,5 liter? Ya mau salah saya yang 35.000, 45.000, 50.000. Saya bilang sama pendana, 35.000 terlalu mengecilkan Allah ini. Bu yang bayar zakat itu yang kualitas bagus. Kalau dia makannya yang enak, berarti katakanlah gocap. Bahkan ada masjid di Jakarta Barat saya lewat, ada yang zakat fitrah itu kalau diuangkan 100.000. Wah, cakep juga ini. Maka saya berbahagia tadi bersyukur DKM mengumumkan bahwa jumlah zakat fitrah di sini the best, kata Pak Ketua, Pak Haji tadi naik. Nah ini yang kita syukuri, tahun depan mudah-mudahan naik lagi, amin. Sehingga kepedulian sosial kita terhadap sesama itu menangkin meningkat. Maka hikmah yang kelima, hanya 5 yang saya sampaikan. Terakhir, hikmah kepedulian. Kenapa kepedulian? Sosial zakat, memberi orang, ngasih makan orang yang berpuasa, pahalanya sama. Bayangin itu, kita udah tahu Ustaz dari kecil. Makanya sehari taruh aja masjid 10 bungkus. 10 bungkus, 10 orang puasa, pahalanya sama. Jadi kalau 30 hari, 300 orang puasa. Sudah kita puasa sendiri, ditambah pahala kita ngasih makan kepada orang yang puasa. Subhanallah. Peduli sosial ditingkatkan. Minal masjid ilal masjid, ilal musola ilal musola. Yakin, saudara yang tidak mendekati masjid, hidupnya kurang berkah. Percaya 100%. Dan saya berhasil juga minal masjid ilal masjid. Kita memakmurkan masjid hanya dampaan kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Menggapai ridha Allah dan minta dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Singkat saja Idul Fitri ini mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi, kita lingkungan, sama-sama hanya untuk muhasabah. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita menjadi hamba Allah yang minal aidin wal faizin, bebas segalanya, bebas bersih-bersih dari segala macam dosa. Amin ya rabbal. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatan wa ghafurur rahim.